ketemu lagi di channel gue di KPSC. Oke, terima kasih buat subscriber gue. Belum lu mas, lu jangan jawabin dulu, belum. Oma terima kasih karena subscriber gue udah mulai 100 lah ya. Alhamdulillah. Tinggal tambah 0 jadi 1000. Ya intinya gue mohon supportnya buat teman-teman sekalian di share ke video ini. Di sini gue pengen hari ini nih ya, gue pengen memperkenalkan sosok yang dibilang merendah juga enggak, ya Iya. meninggi tapi pendek orangnya. Oke, di sini ada siapa mas? Dia mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikat ya? Enggak dikat juga. Biasa gimmick. Itu gimmick ya, guys ya. Jangan kesal gimmick dong. Oh iya. Ya udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, salam pencaksilat, salam olahraga. Salam. Biasa. Olahraga Olahraga. Mas lu olahraga di mana? Mas? di SD Tunas Harapan. SD Tunas Harapan. Jadi mungkin pertama gue bakal memperkenalkan namanya Tadi ini. perasaan belum lengkap nama gue. Iya. Jadi sekarang lu balik lagi mas perkenalan lu. Udah. Jadi nggak mau perkenalan Nama lagi. saya Stanto. Oh, Istanto yang biasa kita kenal. Channel YouTube-nya Mas Dut dua di sini nih. Jangan di sini mas, taruh di pinggir aja pinggir. Di sini ya. Sini yang paling kecil. Oh, iya. Oke, siap. Oke, sebentar dulu kita. Damai ya. Ini langsung tahu. Udah berin lu. Udah main dulu lu. Oke, dulu saya minta maaf Apalagi semuanya. udah main bahasa Kandi. Gak apa-apa. Tapi Mbak Sri Kandi sekarang gimana sih? Ntar aja lu. Oke. Baru makan lu udah kepikir jurang. Oke, di sini Mas Dut 22 channelnya nanti kalian bisa subscribe tadi yang di pinggir. Ini dia adalah sosok guru ya, pelatih atlet di SMK mana Mas? Mau disebutin satu-satu. Gak usah Mas, satu aja. Jangan sombong di sini lah. Di Rayon Tunas Harapan saya sekretaris sekaligus pelatih kepala bidang prestasi di Rayon Tunas Harapan. Oke. Ya, teman-teman diingat yang siapapun yang mau daftar atau belajar pencaksilat ya khususnya di atlet bisa langsung datang ke PSAT Rayon Peron. Ya, jangan SMK Tunas Harapan. Karena Rayon Peron butuh siswa. Enggak, jadi ini Mas, prinsip kita sih lebih baik dikit tapi kita jadi kualitasnya walaupun belum kelihatan sampai sekarang. Tapi kita betul. tapi kita masih tetap Pesimis banget jadi orang. tapi kita tetap berusaha Mas. Berusaha menjadi yang tambah dikit. dikit. Nah, sekarang kan latihan kebanyakan ya di mana? Mungkin ada beberapa ya dulu kita karena susahnya cari siswa. Jadinya seperti menghilangkan kualitas dalam berlatih. Tapi memang ini tidak menutup kemungkinan karena setiap pelatih itu memiliki tujuannya Beda-beda masing-masing. Kalau di Mas Dut sendiri nih, dari pengamatannya sebagai seorang pelatih ataupun yang punya sertifikasi IFSI Jakarta Barat yang lagi launch ke sertifikat nasional Mas ya? Pak. Enggak. Menurutnya Mas nih sudut pandang kuantitas dalam suatu organisasi itu penting atau enggak? Sudut pandangku tentang mereka. Terusin gue lupa. Oh iya. Ya. Yang Ntar dicari ya. atau nggak ditulis di kolom komentar. Oke. Tadi jawab dulu masalah kualitas dalam organisasi khususnya siswa. Perihal kuantitas dan kualitas ya. Kita balik lagi ke sejarah. Esatrate terkenal, Esatrate diminati orang di zamannya Mas Imam Kus banget itu karena apa bro? Mungkin karena prestasi Mas ya. Nah, karena prestasi Mas Imam Kus banget almarhum itu Esatrate diminati dan disegani. Karena mungkin saya sebagai warga belum terlalu mengerti Mas, cuma saya belajar sama Mas Stanto nih. Ya setahu saya sejarah yang ada Esatrate berkembang pesat di zamannya almarhum Mas Imam Kusmangat. Mas Imam Kusmangat ya? Iya. Raden Mas Imam Kusmangat. Takut salah ngomong. Enggak apa-apa. Nah itu karena dia bisa menang melawan lawannya
yang dimana pada era saat itu Ah. benar-benar digempurkan PSAT sedang Ya, ya ya, karena beliau lah. karena ya balik lagi di zamannya Mas Imam Kusmangat aja disegani dan diminati itu karena prestasi Mas Imam almarhum. Nah sekarang yang kalau sampean bilang sampean atau Saya Mas, bebas. Mas Dika bilang itu SH Terate butuh siswa, sebenarnya kalau dibilang iya nggak iya. Iya enggak ya, ini kita penjabarannya biar kita nggak saling salah paham nih dulu biar nggak Nah, udur-uduran ya. iyanya itu kita siswa itu sebagai ajang wadah atau apa ya kalau bilangnya, wadah untuk kita bersilaturahmi antar saudara dan mengembangkan ilmu S1 yang ada. Iyahnya butuh siswa. Iya butuh siswa. Enggaknya kita nggak butuh siswa kalau siswa itu cuma sekedar latihan. Sekedarnya itu tanda kutipnya seperti apa Sekedarnya Mas? itu ya cuma sekedar punya siswa, kita ngelatih sekedarnya aja, formalitas aja untuk ngumpul bareng. Nah, jadi sekedarnya itu sekedar ngelatih, sekedar banyak siswa, sekedar kedarnya Tanpa memikirkan kualitas kualitasnya tadi. dan nah misal contoh nih Mas Dika nih, Mas Dika punya siswa, ya ya kan punya siswa. Kalau cuma sekedarnya punya siswa, yang tadinya kita tujuannya niatnya untuk bersilaturahmi dan mencari wadah dan untuk mengembangkan PSAT, sementara Mas Dika lebih mentingin siswa daripada saudaranya sendiri. Betul. Itu bagaimana? Benar sih Mas. Itu makanya dibilang iya nggak iya. Iyanya kita butuh siswa untuk mengembangkan PSAT, ilmu apa? 3 amalan yang tidak akan pernah terputus itu amal jariah, doa anak soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Kan kita ngambilnya di ilmu yang bermanfaat itu ya kan. Nah di situ maka dari itu kalau enggaknya cuma sekedar punya siswa tapi lebih mementingkan siswa ketimbang warganya, ketimbang saudara sendiri. ketimbang saudara Gitu. sendiri. Makanya ada siswa nggak ada siswa itu tergantung niatnya. Niat pelatih itu ngapain? Betul. Punya visi pelatih itu mau kemana gitu. Tujuannya dia punya siswa untuk apa? Sementara di PSAT itu tujuannya itu mendidik manusia berbudi pekerti luhur. Betul. Ya kan? Betul. Toh metode apa yang dilakukan, caranya apa yang dilakukan, strategi yang apa dilakukan, yang terpenting kita tidak lupa dengan tujuan PSAT tersebut. Betul. Mendidik manusia berbudi pekerti luhur. Betul. Yang namanya sudah mendidik, kita juga belajar jadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Kalau cuma sekedar punya siswa kita banyak gitu ya, banyak siswa, terus tiba-tiba kita lebih mementingkan siswa daripada saudara sendiri, itu buat apa? Karena ada peribahasanya juga, lebih baik kehilangan banyak siswa apa iya banyak siswa kan, benar kan, kehilangan banyak siswa kayak lebih baik kehilangan banyak siswa daripada kehilangan satu warga, satu saudara. Itu sih yang dulu itu. Jadi toh saya dilatih pun dibilang keras nggak keras itu kan tergantung orang lain menyikapinya ya. Mungkin untuk warga-warga sekarang yang melihat saya latihan, nggak mungkin juga dia tahu saya latihannya bagaimana orang jadi warga. Betul, udah jadi warga, kenalnya udah sakit hati ya. Nggak bercanda ya guys ya. Itu ya jangan terlalu bangga. Curhat bener tuh bocah. Jangan dikasih Mas. Iya, nah gitu maksudnya dibilang kalau nyari siswa ya kita butuh, tapi nggak butuh juga kalau cuma sekedar formalitas ngelatih. Betul Mas. Cuma tujuannya banyak warga, banyak siswa, kita siang banyak pengusahaan, latihannya ya setahun kurang, setahunnya. Ya tuh maksudnya setahun kurang itu ala kadarnya lah. Ayo, udah ntar kamu jadi warga, ya udah kamu ntar jadi warga. Jadi segampang itu kan jadi anggota PSAT sekarang. Nah, berarti di sini sudah mulai hilang namanya adat istiadat kita. Bisa jadi. Nah, tapi mohon dikoreksi untuk para dulur semua yang merasa ucapan saya tolong dikoreksi, yaitu mungkin alhamdulillahnya di rayon saya kalau dibilang kita sama sekali, kalau dibilang butuh siswa ya butuh, tapi kita tidak memanjakan siswa. Maksudnya tidak memanjakan di sini bukan latihan harus dipukuli, harus ditendangin, bukan. Ya kan. Yang penting tujuannya di sini kan
Sementara di Rayon Lunas Harapan ini punya tujuan seperti Satrate, mendidik manusia berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul sekali, Mas. Dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki mental juara. Nah, bagaimana kita mengajari mental juara itu tergantung ke pelatihannya. Masalah antar siswa kapan disahkan, kapan juara itu hanya bonus dan itu akan dilewati oleh siswa tersebut. Nah, itu. Jadi intinya pertama adalah pendidikan dalam organisasi dulu, Mas ya. Namanya prestasi itu adalah bonus, dan jadi juara itu sebenarnya juga bonus, bukan tujuan akhir. bukan tujuan. Makanya ya benar, karena banyak yang menyimpulkan setelah jadi warga, oh saya sudah jadi warga, saya tinggal Pakai satu seperti jemper. pakai jemper, saya bisa main Pasang, kemana-mana, cedak-ceduk. kayak kita gedung ya, nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya warga ini adalah salah satu start awal kita sebagai warga persaudaraan setia hati Trate untuk menjadi individu Yang lebih baik. yang lebih baik. Langsung. Dan yang asalkan saudara-saudara tahu, contoh nih Mas Istanto, saya dari layar peron ke layar Tunas Harapan ini untuk mencari ilmu yang lebih. Ya kan, siapa tahu yang di layar saya belum ada, Kita jadi lebih di sini, begitupun sebaliknya. Nah itu pentingnya ada siswa ya. Jadi wadah. Jadi Mas, ini tendangan apa sih? Ya kan? Kalau saya malas itu nanti contohin. Jadi karena malas. Iya pasti. Iya, nah, kita mengingat lah ya kan, karena fisik warga itu bukan seperti saat yang lalu lah, fisik siswa yang stamina over, power. Banyak sih kalau yang lihat banyak siswa yang sekarang juga kayak warga. Oke, berarti kita ini udah disenggol saudara-saudara. Jadi kita dulu, Mas. Dulu. Saya kasih kata kuncinya dulu nih, ya kan. Bagaimana sih tanggapan Mas Istanto ataupun kritik dan sarannya untuk adik-adik kita yang mungkin bakal pengesahan di tahun 2023 nanti? Ya karena kan mengingat sekarang mumpung masih sedikit polos, Mas. Jadi bisa Udah banyak yang jamun. Ya, udah banyak yang jamun sudah berada. Ada juga yang hijau sih. Ya udah Mas, jangan Mas. Ada juga yang udah putih. Ya, yaudah sekarang kasih kritik dan sarannya saja. Enggak, kalau kritik nggak ada. Kalau kritik insya Allah nggak ada, karena apapun yang diajarkan oleh pelatih kalian, apapun yang dilakukan oleh pelatih kalian, tujuannya untuk kebaikan kalian sebenarnya. Ya. Tapi mungkin saran saya kepada siswa zaman sekarang, siswa zaman now, mungkin tolong diubah mindsetnya. Tujuan jadi warga itu bukan yang terakhir. Betul, Mas. Tujuan Mas latihan, Mas ya. jadi warga itu bukan tujuan terakhir atau bukan tujuan, malah. Iya benar sih. Jadi warga PS1 itu bukan tujuan harusnya. Tapi jadi warga itu adalah proses dan pengalaman kamu di saat kamu latihan. Kamu akan jadi warga kalau waktunya pas. Tuh, kalau ada rezekinya juga. Dan kalau memang udah ya udah pelatih kamu udah ikhlas buat kamu jadi warga, usaha kamu sudah ikhlas jadi warga, pengorbanan kamu jadi warga ikhlas. Ya udah wayai jadi warga, ya udah jadi warga. Jadi intinya jadi siswa itu jangan nungguin pas jadi warganya, Mas ya. Jalanin aja prosesnya. Syukur-syukur kalian bisa juara. Betul. Syukur-syukur bisa membanggakan para pelatih. Gitu loh, maksudnya jadi warga itu bukan jadi tujuan. Betul. Buat adik-adik semua ini, buat adik-adik ya, buat dulur-dulur, mungkin ini bisa jadi acuan ataupun kritik buat kita juga. Bukan kritik, saran. Iya, saran buat kita juga. Jadi tujuan sebagai pelatih itu mendidik manusia berpikir luhur. Kalau jadi warganya, jadi ininya ya akan melewati, pasti akan melewati. Dan itu bukan tujuan terakhir. Ya, itu apa ya kalau dibilang ya, sangat sayang kalau kalian sudah ikut Satrate mau nyari apa? Nyari persaudaraan, Mas. Padahal awal persaudaraan itu kan dari siswa. Diajarkannya lah. Diajarkan, dididik jadi siswa, jadi persaudaraan, nyari persaudaraan. Bagaimana kita menerapkan persaudaraan yang seperti apa? Jadi warga baru mengaplikasikan, mengimplementasikan. Begitu. Jangan cuma jadi warga, pakai kaos geber-geber, jangan nih warga-warga yang geber-geber ya.
pada kenyataannya kalau tersinggung ya berarti Anda yang tersangkanya. Iya, jadi mungkin ini sedikit kayak kita sama-sama sedulur, jadi mungkin mengingatkan. Jadi ketika mungkin ada dulur kita yang salah, ya marilah kita ingatkan. Betul. Soalnya kalau dulur kita yang salah pun itu kita yang kena, Mas. Yang kena itu bukan kita, organisasi besar. Nah, jadi seluruh individu di PS1 ini dipandangin sudut sama yang sama gitu. Cap Gitu. Jadi mungkin buat warga-warga mas-mas semua, mas mbaknya, mari kita saling menggandeng, saling mengingatkan. Ya, saya kan yang mungkin lebih muda dari mas. Saya apalagi yang imut-imut, yang tidak mengurangi rasa hormat kepada warga-warga sepuh, kepada warga-warga tingkat 2. Ya, saya mohon maaf jika mungkin ada perkataan saya dan perkataan Mas Sintanto yang kurang-kurang lah, tolong diperbaiki, tidak apa-apa. Ya sebenarnya kita itu kalau dibilang kita berani ngomong, berani kenyataannya begitu karena pengalaman dari pelatih saya, biar saya, pengalaman saya pribadi, pengalaman saudara lain, dan pengalaman kita semua untuk jadi satu. Kita kan akan melewati masa-masanya. betul, Mas. Masanya kita jadi warga baru, kita nyari sambung tahan. Itu lagi pertama dengan baru, lagi terpam tuh. Nih badan gua. Kan malah dulu gua ngelatih itu jadi samsak, Mas. Samsak. Udah kelihatan sih, Mas. Dengan tendangannya kan. Betul. Terus jadi warga baru kita nyari jatahan sambung. Benar-benar. Saking bener-bener habis jadi warga gua bisa apa ya? Nah, Itu kan nyari ilmu. betul. Kalau kita nyari ilmunya masih nyari jatahan masih KO, antara dua, satu nggak mau sambung lagi, satunya belajar. Itu dia lah. Jadi intinya buat ini pesannya ada 2 ya, untuk adik-adik jangan semangat latihan, hindarin kata males. Kalau udah rezekinya pasti penasaran jadi warga. Iya, tujuan akhirnya jangan jadi warga. Jangan jadi warga lah. Tapi Jadi warga mengalami proses. Nikmatin aja prosesnya. Dan yang pasti yang paling utama adalah hormati pelatihmu. Karena tanpa adanya pelatih tidak ada kita, Mas. Iya, tidak ada kita. Jadi seberapa besar sih peranan penting seorang pelatih itu? Ya mungkin itu adalah salah satu komponen utama di hidup kita. Tapi jujur Mas, kalau misalnya gue nggak ikut PSHT, mungkin gue nggak bakal bisa kayak gini. Gue nggak bisa collab bareng Mas Denny, gue nggak bisa terkenal ini, dan gue nggak bisa pandai ngomong. Bener, karena yang dilatih yang dilatih oleh pelatih gue itu mentalnya bukan disuruh nembak cewek ya. Mentalnya bukan suruh nembak cewek kan, jadi mentalnya suruh nembak cewek jadinya pak boy. Ya kan, aku mah apa tuh ya Allah jelek begini. Tapi Mas Dut ini keren sih menurut saya. Kerennya kenapa nih bro? Mungkin saya saudara dekat Mas Dut ya, yang satu letting juga. Menurut kita satu letting Mas letting. Jadi Mas Dut ini adalah sosok yang pelatih yang benar-benar support kepada siswanya untuk mendapatkan prestasi. Jadi kalau buat teman-teman itu kan bonus. Iya bonus, tapi lebih ke dorong ke bonus nih enak Mas. Jadi betul. Pelatih mana lagi yang mau dorong ke bonus, ke prestasi yang lebih tinggi lagi? Sebenarnya simpel itu Mas. Di S1 itu kan kita tidak dibayar ya? Tidak dibayar Mas, tidak ada. Katanya tidak dibayar. Katanya tidak dibayar, cuma kan nggak tahu kalau ya nggak tahu kalau ada bonusnya. Ya, itu kan mungkin apresiasi. Bonusnya itu juga buat paling kepentingan lagi organisasi lagi. Ya pada intinya gini Mas. Kalau di Rayon Lukas Harapan ya untuk pelajar yang belum mencukupi umur atau belum persyaratan sebagai warga S1 atau masih terus mengembangkan itu kita ajuin ke jalur prestasi. Kita mau memperkenalkan S1 itu lewat prestasi, ya kan? Kalau kita nggak punya prestasi nggak mungkin sekolah-sekolah minat ngadain ekstrakurikuler pencaksilat, nyediain tempat buat latihan untuk PSHT. Jadi kita ada feedbacknya sama kayak di wilayah-wilayah. Kalau PSHT-nya orangnya arogan, suka ngeber-geber, seleb TikTok, saya juga dong. YouTuber, enggak. Ya ini kan saya ajak sharing ya. Nah ini
orang ngapain sih nyediain wadah buat PS1, nyediain tempat buat PS1, kalau warga PS1 itu saling berbagi, gotong royong sama masyarakat, ya kan, ngecat tembok, maksudnya ngecat tembok yang kusam jadi bagus. Iya, jadi bagus. Ya Jadi kan? kita memperindah. Memperindah. Nah itu kan orang senang gitu Senang, kan, Mas. maksudnya sama orang senang terus banyak yang minat. Betul. Oh, Esa Terapi itu seperti ini, ajarannya baik, berbudi pekerti luhur. Orang mana sih yang nolak kita diajarkan untuk benar? Enggak ada, Mas. Nah, Kecuali orang-orang yang udah nggak tahu jalan pemikirannya seperti apa. Betul, itu contohnya bro. Maksudnya kalau dibilang balik lagi kita penting nggak punya siswa, ya tergantung niat dan tujuannya pelatih, Baik lagi pelatih. niat tujuannya pengurus. Kalau cuma sekedar nyari anggota banyak, jadi warga, habis jadi warga, iya ngabdi, ngabdi setahun buat dapat KTP. Sering aja sih seperti itu. Cuma ya mungkin kita berharapnya sih buat saudara-saudara yang sekarang yang akan disahkan di 2023 bisa mengambil kutipan-kutipan yang baik. Iya, walaupun kita bukan orang baik. Walaupun sejatinya kita bukan orang yang baik, tapi kita adalah orang yang belajar untuk baik, ya Mas ya. Betul. Itu sangat. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang baik. Bermanfaat. Oh, yang bermanfaat. Oh, sorry, kita nggak kompak. Kita udah satu rating. Yang sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat. Bermanfaat bagi orang lain. Itu aja sih. Nih, mungkin apa? Lanjutannya. Mungkin. Katanya tadi mau membahas masalah setrika Oh gitu. iya. Enggak sih. Jangan. Mungkin untuk salam persaudaraan buat Bapak Sri Kandi di seluruh dunia. Ya. Mungkin pesan buat karena media sosial sekarang itu sangat-sangat jahat, Mas. Jahat banget. Dimana kita dulu latihan susah payah, tapi mungkin ada beberapa saudara kita yang mungkin lupa dimana mereka menggerakkan suatu ajaran pakem yang ada di Esa Terapi. ke Sosial media. sosial media. Itu mungkin wanti-wanti aja sih, karena takutnya lama-kelamaan semua ada istiadat di PSAT bisa terkuak gitu loh. Jadi sebenarnya itu yang membuat PSAT hancur itu ya kita juga, Mas. Enggak, bukan gitu. Oh, bukan gitu, Mas. Yang bisa membubarkan PS1 cuma satu, Apa, Mas? hujan. Iya, enggak, Mas. Pendekar perawat di hutan. Sekarang Iya, sekarang putih. Enggak, pendekar enggak maksudnya di sini. Maksudnya di sini nggak ada maksud apa-apa. Nggak ada maksud apa-apa. Nggak ada maksud apa-apa ya Allah. Mohon maaf, mungkin ini adalah Nggak ada maksud awal apa-apa. mula kehancuran channel saya. Enggak, maksudnya cuma bercanda doang. Iya, itu cuma Ya kan? klise. Anekdot lah, anekdot. Iya. Anekdot. Kalau anekdot nggak? Iya. Mbak Google. Juga lah. Nah, organisasi akan hancur, wadah akan hancur bukan karena didobrak sama orang lain, dihancurkan sama orang lain, tapi sama orang dalamnya tersebut. Dari internal kita sendiri. Jadi kita sama warga harus saling Mengerti. Oke, mungkin cukup sekian Mas De. Terima kasih atas sharing-sharingnya untuk hari Kayaknya ini. emang memorinya penuh ya. Memorinya penuh sih, Mas, karena enggak sih ini pakai DSLR yang jelek, paling jelek lah. Sombong banget Iya. ya Allah. Ya intinya kita hidup untuk sombong, tapi harus tetap pada porsinya, jangan berlebihan karena kalau kita terlalu merasa di bawah, yang ada kita tidak punya rasa kepercayaan diri. Gitu aja sih. Bagaimana? Enggak Coba lagi. jadi. Kita salah ngomong itu tapi bener. Intinya support terus channelnya dan tolong follow ke subscribe ya Mas ya. Subscribe ke Nggak usah, channelnya Mas Dut 22 Nggak usah, nanti nggak akan usah. saya Nggak usah, taruh nggak usah. sini ya. Nggak usah, di- nggak usah subscribe channel Mas Dut Dodo, nggak usah. Nggak usah. Tapi diperjelas dong. Mas Dut Dodo nggak usah. Oke, mungkin cukup sekian karena waktu udah panjang, mungkin bosan Mas dan Mbaknya mendengarkan kita mengoceh. Mungkin di see you next time kita bakal bahas tentang apa nih Mas? Bahasa Kandi seru nih. Bahas di Kandi seru kali ya. Bahasa Kandi mau kita bahas kan nih? Iya, silakan tulis di komen. Kalau nggak mau, 10 orang pertama akan memenangkan votingnya. Intinya Ya kita voting aja, gini aja. Gimana? Ini kalau rame, Ah, share, kita bikin lagi. iya. Pembahasan tepi jurang tentang Esa Terapi. Tapi jurang tentang aduh. Berarti
Di channel siapa dulu Ya, nih? channel lu Nah, lah. channel gua. Berani nggak? Tepi jurang P1. Boleh. Iya. Mungkin kita sebagai Biar rame, ya Biar rame. minimal 2.000 penonton lah dari menonton di YouTube ya. di YouTube ya. Amin. Terima kasih. Mungkin gua butuh support Mas dan Mbak semuanya, saya ya. Mungkin maafkan kalau togat-togat Betawi ya, Mas ya. Enggak juga sih. Itu bukan Betawi, itu umum lah. Ya umum. Jadi terima kasih banyak telah menonton tayangan ini yang tidak berbobot Dan namun tidak jelas. dan tidak jelas, tapi bisa dipelajari, mungkin diambil. Kalau ada yang dipelajari. Ya kalau ada ya. Udah. Mungkin oke itu aja. Terus support channel Dika PSC 22. Standby in. Salam persaudaraan. Mas, salam persaudaraan Mas. Saya, nah, kita dekat. Atau ya. Salam persaudaraan. They call me a